Jadi ini kakak apoteker bertemu dengan teman-teman dari tenaga kesehatan lainnya. Apoteker, dokter, sama kali ini Bu Bidan Nisa sebagai guest Tamu. pertama kita. Halo Besti Bersuan, aku satu kehormatan lo ya. Gadis Jakarta turun gunung ini. Naik ini, Oh naik gunung ini. naik. Nyampe ke puncak akhirnya. Makasih banyak Kak Ayu. Mungkin teman-teman juga dari Tok pasti tahu nih, kenal sama Bu Bidan, insya Allah ya, nggak mau kepedean juga. Kan kakak bidan nih. Sekolahnya berapa tahun sih kak? Aku ambil D3 dulu, 2012 aku lulus. Boleh share nggak nih kak, kayak bedanya kalau bidan ambil D3 sama S1? Oh, di zaman dulu Kayu. Mungkin pas waktu aku masuk kan 2009 atau 2010 aku lupa. Itu memang yang lagi boomingnya D3. Udah ada, D4 udah ada, S1 pun udah ada, tapi nggak seramai sekarang. Zaman dulu tuh D3 udah boleh tuh Kak, lulus, punya STR, boleh praktek, asalkan surat-suratnya lengkap dari D3. Kalau sekarang kan ada ketentuan yang berlaku kan, untuk yang tahun-tahun ini, sesuai dengan undang-undangnya. Kalau zaman dulu kenapa ambil D3? Karena memang ya, kebidanan dulu aku taunya cuma D3. Ternyata udah ada, S1 udah ada di UNER waktu itu udah ada. Terus D4, fokusnya D4 itu ternyata di pendidik. Kalau zamanku dulu, aku tahunya kalau mau jadi dosen, tuh ambil D4 pendidik. Sekarang udah ada D4 pelayanan pun. Gitu Kak Ayu. Ya, kenapa dulu aku milihnya bidan Kak Ayu? Karena memang saya itu pengennya gimana caranya aku bisa membantu perekonomian buat diriku sendiri lah seenggaknya ya, kalau suami kan mungkin keluarga dulu. Terus aku juga pengen gitu meskipun sedikit bermanfaat ke masyarakat tapi tidak mengabaikan putra-putriku gitu loh Kak Ayu. Kenapa kok fokusnya saat ini justru di online bukan di klinik offline-nya? Jadi karena kalau kebetulan saya kan gabung di Halo Bidan. Halo Bidan, Halo Dokter itu sama di Halo Bidan. Nah, di situ juga beberapa ketemu teman-teman yang membawahi ribu-ribuan orang-orang yang konsul online. Nah, dari situ kok mereka bikin juga, oh aku berarti juga bisa nih, apa ya peluang kalau teman-teman yang lainnya tentang konsulan kehamilan, proses laktasi yang benar, cara menyusui yang bagus seperti apa, dapat ASI yang berkualitas seperti apa. Nah, aku yang udah ada nih, aku pilih-pilih, oh berarti ada peluang di program garis 2. Nah, memang tidak bisa kalau misalnya teman-teman, aku pengen Bu punya nanti baby kembar, gemeli, pokoknya langsung hamilnya 2 apa 3. Nah ini nggak bisa. Memang betul-betul promilnya alami aja. Alami, syukur-syukur alhamdulillah dapat kembar, tapi itu bukan target utama kita. Target utamanya adalah membenahi pola promil yang benar. Karena kan ya Kak Ayu, kita tahu semuanya lah, teman-teman juga pasti tahu banyaknya brand atau tanda kutip yang mengatasnamakan contoh produk A ini bisa loh bikin kalian hamil, produk B ini bisa bikin kalian hamil, padahal promil itu bukan seperti itu. Bukan produknya. Mungkin kalau ada yang salah nih kakak apoteker pasti paham ya. Kalau menurut saya pribadi, promil itu lebih ke benerin pola pikir dan pola hidupnya dulu. Gitu. Makanya ini harus dibimbing. Kalau nggak dibimbing ya nggak bisa. Kan orang kadang sehari nih semangat nih, oh ya nih aku harus ngurang-ngurangin gula, aku harus ini sehari, 2 hari, 3 hari, paling lama seminggu. Habis itu nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang bimbing, ya udah lupa. Pertama memang dipaksa dulu, lama-lama pasti jadi terbiasa. Itu prinsipnya kalau di kelas pro saya. Nah, kenapa pilihnya online? Karena lebih bisa ketemu sama ribuan orang. Saat ini ada 3 kelas yang saya bawahi, satu kelasnya 1025. Wow. Itu jadi total ada 3.000 lebih, belum dengan yang pasien mandiri. Pasien mandiri itu yang nggak mau masuk kelas, tapi dia mau ikutin asuhannya. Private gitu. Private itu. Dan itu semuanya gratis. Gratis, cuman ada syarat dan ketentuan yang berlaku ketika mau ikutan konsul. Kalau untuk konsulnya gratis, ya itu harus bersabar. Salah satunya ya, apalagi kan promil kan hasilnya baru dilihat kalau dia tes gitu kan per bulannya. Nah ini Kak, jadi kan orang-orang taunya promil itu sukses ketika hamil, padahal enggak. Ini aku mindsetku juga nih. Promil itu sukses ketika hamil, padahal enggak.
Promil itu sukses ketika udah lahir, udah selesai masa laktasi, selesai MPASI-nya, itu yang disebut sukses promil. Oh iya ya. Panjang. Karena nggak jarang juga pasien promilku yang alhamdulillah udah garis 2, karena sudah tidak mengikuti asuhan promil, gugur, prematur. Jadi karena udah berhasil garis 2, dia lepas dia gitu enak-enak aja. Merasa, ya, oh promilku udah hamil. berhasil kok, aku udah garis 2. Padahal di garis 2 itu bisa jadi terjadi yang namanya sindrom hamil. Seolah-olah garis 2 hamil, nggak taunya kista malahan. Ada kejadian kayak gitu Kak Ayu. Saudaraku nih, jadi beliau tuh sempat miom kan. Oh iya, miom. Operasinya ada pokoknya dia mempengaruhi di tuba falopinya. Jadi sempat dikatakan dokter juga itu sulit, persentasenya tuh kecil kalau buat punya anak. Nah tapi dia tuh memperbaiki gaya hidup Kak. Jadi dia tuh pas kuliah emang dia seneng fast food, terus makanan-makanan yang nggak sehat gitulah. Saat akhirnya dia bertekad udah married nih, terus mau punya anak, dia tuh makanannya tuh lebih sehat. Tulan juga suaminya tuh tipikal yang jarang lembur deh. Ya udah kalau jam kerja ya jam kerja, habis itu pulang bisa bareng keluarganya gitu. Jadi aku rasa dari rutinitas yang sehat itu hamil. Iya emang pola. Dan emang kalau stage pertama benerin lifestyle dan bener dari yang alami-alami tadi kan, baru kalau nanti ada stage selanjutnya baru yang itu baru nanti konsultasi sama dokter SPOG. Kalau di aku gitu Kak. Iya. Jadi nanti boleh nggak sama dokter, nah ini tanyain ke dokter SPOG, kan sel telurnya udah bagus tuh. Ada juga Kak Ayu, pasienku yang udah bagus sel telurnya, ternyata dia memutuskan untuk bayi tabung. Habis itu pindah ke dokter SPOG di wilayahnya, dia pengen bayi tabung. Itu juga monggo silakan. Jadi yang paling pas untuk promil itu spermanya dibikin sehat dulu, lincah dulu, bagus dulu. Sel telurnya gimana caranya bisa besar, kalau besar bisa pecah, kalau pecah bisa ovumnya keluar. Nah itu kan nanti yang dibuahi sama sperma kan. Jadi gitu dulu, benerin itunya dulu aja. Maksudku tuh gitu. Nah promil tuh kan sekarang tuh banyaknya orang-orang saking udah banyak dan maraknya minuman atau apapun itu yang katanya bikin hamil. Jadi orang tuh sekarang makin sulit diedukasi. Bener itu nanti ikut kelas bisa dijamin hamil. Yang mau ngejamin siapa? Nggak ada. Tapi kalau memang mau niat ikhtiar lagi, ngebenerin tuh pola hidupnya yang kurang bagus, ayo saya bantu bimbing sampai teman-teman garis 2 janji mau teratur, terarah, nggak diputus-putus ikhtiarnya gitu. Kalau di saya gitu. Namanya promil tuh biasanya fokus ke ceweknya. Bener. Gitu. Padahal cowoknya juga kan harus kayak wajib support, terus dia juga pola hidupnya juga harus dibenerin juga. Iya, ini benar banget Kak Ayu. Jadi di lapangan yang terjadi ya, memang yang mau niat berjuang serius itu istri. Sedangkan belum tentu yang punya kendala si istri. Bisa jadi kan oligo, steno, atau kondisi yang lainnya tentang spermia, itu kan terjadi pada suami. Promil sukses ketika suami istri mau kompak, mulai jaga pola hidup yang benar, pola makan yang betul, nggak lagi begadang, itu dua-duanya harus. Yang konsumsi ABCD juga memang harus suami istri gitu. Makanya di promil saya itu, kalau misalnya dalam waktu 2 siklus atau 4 siklus, misal kok dibutuhkan USG transfi, ya pasti saya rekomendasiin untuk ke dokter SPOG. Karena ternyata Kak Ayu, di sebagian teman-teman kita promil ini nggak tahu loh, kalau harus USG, taunya mereka USG itu kalau udah hamil. Oh iya. Ternyata ada juga yang tahu USG, tapi USG-nya maaf, mungkin ada teman-teman bidan yang punya alat USG, aku USG ke bidan aja. Nah kalau di saya tidak merekomendasikan itu. USG wajib ke dokter spesialis, ya ke dokter obgyn, memang harus ke dokter kandungan, karena memang beliau lah yang paham betul tentang itu, tentang kondisinya. Kalau misalnya aku udah USG, kayak contoh baru tadi tuh pasienku, Bu aku tadi USG loh, tapi ke dokter umum ya, mohon maaf ya. Kita kan lebih percaya, kalau saya pribadi ya,
selaku bidan lebih percaya kalau merujuk ya ke dokter obgyn gitu. Iya. Nah ini nih mungkin teman-teman nih ya, teman-teman yang nggak praktek atau mungkin teman-teman yang megang online nih udah tahu rasanya ngurusin pasien online tuh jauh lebih harus sabar ketimbang yang ketemu langsung. Kalau menurut aku pribadi kan aku ketemu langsung udah pernah. Ini ngurusin pasien online tuh ya, kita salah titik koma aja dia bisa salah persepsi Kak. Oh iya. Jadi emang harus bener-bener iya ya, gini ya sayang ya gitu. Harus kadang tuh kalau mau pengen gitu pakai pesan suara tapi kan nggak sopan ya. Takutnya nanti gimana nada kita ada yang kurang cocok apa gimana. Iya. Akhirnya memang harus pelan-pelan. Kadang udah dikasih tahu besoknya dia nanya lagi. Gitu. Kalau pasien offline kan ketemu pas waktu ketemu kita aja tanya, nanti kan balik konsul lagi, balik datang lagi 1 bulan kemudian. Kalau ini kan enggak setiap hari tuh, Iya, bu ini gitu. terus ya. Iya Kak, emang harus sabar. Makanya sekarang saya diajari sama suami memanage waktu. Jadi meskipun online konsulnya harus ada waktunya. Oh iya. Jadi dari jam 9 sampai jam 1 siang itu full konsul. Silahkan kalian mau nulis apa, nanti setelah itu di close kelasnya baru saya balesin satu persatu. Oh jadi kayak ditampung jadi nggak chaos ya. Sepupu aku kan bidan nih, terus aku tanya nih pas dia lahiran atau apa, ih enak ya Kak kalau jadi bidan udah paham semua ilmu kehamilan dan mengasuh bayi. Terus dia bilang, ya kalau ke pasien sih gampang, kalau ke diri sendiri kadang dia ada cerobohnya juga. Ya, terus apalagi sepupuku nih dia D3 bidan, tapi terus dia lanjut ke kesehatan masyarakat. Oh, Kesmas. Banyak sih yang kayak S1-nya gitu. ke kesehatan masyarakat. Dosen jadi, habis itu? Enggak, ke puskesmas, lebih puskesmas. ke dia itu promkesnya, jadi kayak promkes. penyuluhan gitu. Oh iya. Nah, berarti terus nggak di pelayanan kebidanannya ya? dia bilang, apalagi aku nggak praktek, jadi banyak lupa-lupa inget gitu. Jadi Bu Bidan sendiri gimana nih kalau ke pribadinya sebagai keuntungan jadi bidan? Keuntungannya ya Kak Ayu, kalau kekurangannya pasti banyak kalau buat aku pribadi. Kalau untuk teman-teman di luar rasanya udah pada pinter semua lah. Kalau aku pribadi keuntungannya dulu kuliah kebidanan, terus sempat ketemu lihat orang bersalin, nemenin orang bersalin, periksa kehamilan. Jadi kita itu nggak menyepelekan. Oh ya. Kalau misalnya ada tanda gini tuh, wah ini kayaknya aku harus ke dokter SPOG deh buat ini. Jadi nggak nyepelein gitu loh Kak. Nggak, nanti aja deh, nanti aja. Kalau di aku pribadi gitu. Cuman kekurangannya justru dari nggak nyepelein itu jadi muncul sugesti buruk. Kayak contoh misalnya, aku kok nggak ngerasain gerakan bayi aku ya, ini kejadian pas waktu anak pertama. Nggak ngerasain ya gerakan, jangan. Akhirnya karena stres malah jadi kontraksi palsu. Nah gitu. Terus yang kedua pas lahiran anak kedua, karena aku ngerasa udah pengalaman nih lahiran anak pertama, SC kan aku. Habis itu pas udah lahiran anak kedua, aku ya udahlah santai, namanya juga luka ini kering sendiri. Nggak taunya apa teman-teman, ternyata kebuka jahitanku yang luar. Benanah Kak Ayu. Gitu kadang kita sesama medis tuh jadi ada parnonya, kadang kalau pengen santai malah jadinya nggak karu-karuan, nyepelein begitu. Jadi apa ya, pokoknya teman-teman kalau yang paham tentang ilmunya justru malah parno itu lebih tinggi. Aku rasa gitu deh. Contoh nih Kak Ayu, aku mau nanya juga ya di teman-teman apoteker, kan paham betul nih tentang perobatan. Kak Ayu kan apoteker, paham lah amoxilin tuh buat apa, ya antibiotik tuh harus digunakan ketika apa. Cuman aku penasaran nih, karena aku ada juga teman-teman apoteker yang nggak tahu nih Kak Ayu gitu juga apa enggak. Kak Ayu kalau sakit buru-buru minum obat nggak? Itu. Nanti buat headline. Misalkan flu nih, orang awam tuh mikirnya kalau batuk, pilek, flu langsung itu langsung bisa minum obat dulu, Itu tujuannya tuh biar flu-nya sembuh, biar penyakitnya mati gitu. Padahal kalau sepemahaman kita kan, kalau itu tuh cuman ngobatin gejalanya doang. Sementara flu-nya ya tetap ada 2 minggu baru sembuh gitu, baru mati virusnya 2 minggu. Jadi kadang tuh aku nyepelein ya nggak usah, apalagi kalau pusingnya nggak yang terlalu mengganggu atau yang pokoknya nggak sampai bikin nggak bisa kerja lah. Itu aku milih
ya udah nggak minum obat, minum angkat aja, minum jeruk panas aja gitu, nggak minum obat, toh cuma ngobatin gejalanya. Malah yang aku kanin lebih ke memperbanyak vitaminnya biar cepat bugar lagi. Tuh, jadi bener kan? Gak tahu kenapa teman-teman apoteker tuh kayak gitu. Tapi sejauh menanganin pasien gitu ada yang kisah inspiratif atau kisah unik gitu? Ada Kak, aku punya pasien, kan pasienku tuh nggak cuma Indonesia ya, Taiwan ada, Singapura ada, Malaysia ada. Dia orang Aceh, yang nikah sama orang Malaysia. Yang Aceh nih ceweknya? Yang Aceh nih ceweknya, yang istrinya nih Aceh. 10 tahun ya kan, nggak terjadi kehamilan, dia juga udah ikhtiar, nggak diem aja, udah kesana kemari, udah di Aceh, di Malaysia dicek, semuanya nggak bisa kayu. Ternyata waktu itu dia nonton live, akhirnya ikutan kelas bimbingan saya. Qadarullah setahun belum kunjung hamil juga. Terus suaminya bilang kayak gini, kamu kan udah ikut kelas bimbingan itu yang bidan yang di TikTok itu. Kok nggak hamil-hamil? Udahlah, 2 bulan lagi kamu nggak hamil, saya nikah lagi. Coba bayangin. Coba bayangin. Sampai sebegitunya loh perempuan itu ditekan ya. Selama ini tuh suaminya nggak mau periksa Kak Ayu. Oh, cuma ceweknya doang. Ini adalah promil terpanjang di waktu itu. Terus 1 bulan kan dia tetap tuh ikhtiar. Ya aku gimana mau hamil, kamu kadang diajak hubungan nggak mau, kadang ini ayolah, ayo ikhtiar, kasih aja aku 1 bulan ini full kamu sama aku gitu, jangan ngambek-ngambek lagi. Jadi suami itu masih kayak ambek-ambekan pulang ke mamanya gitu loh. Oh gitu. Jadi mungkin dia stres juga ya, pasienku ini mungkin si ceweknya ini mungkin stres juga, akhirnya nyobain 1 bulan, terus suaminya mungkin udah nggak tahan, akhirnya suaminya nikah lagi tuh Kak Yu. Jadi pas 1 tahun 2 bulan. Padahal aku menunggu-nunggu. Nikah lagi Kak Yu. Nikah lagi. Sebelum nikah udah. Dan tahu apa? Ketika suaminya bilang udah nikah lagi, kan kan pasienku ini pulang ke Aceh karena sakit hatinya kan. Sakit dong di Madu. Sakit kan di Madu. Habis itu dia pulang ke Aceh. Terus masih komunikasi sama saya, gimana Kak? Terus saya udahlah Bu Bidan, saya hopeless, nggak apa-apa lah, saya mungkin ini udah jalannya. Bulan selanjutnya dia bilang, Bu, saya kok belum head ya, ada nggak obat biar ngelancarin head? Saking dia udah nggak mikir promil lagi, udah nggak head karena mungkin stres kan. Hamil pun nggak kepikiran ya. Dia stres. Oh Mbak, ini sih saya ada. Jadi saya tuh punya tuh Kak Yu dari Manjakani, itu memang bisa untuk teman-teman yang siklusnya kurang lancar, kalau di terapi pelan-pelan nanti lama-lama bagus headnya. Tapi harus tes pack dulu. Orang saya juga sebulan kemarin itu loh Bu, sekarang saya udah 2 minggu nih Bu Bidan nggak ketemu suami, masa sih hamil, kata dia. Gak apa-apa tes pack aja dulu, soalnya saya nggak berani ngasih ini kalau ngasih saran minum ini kalau belum tes pack, kata saya gitu. Oh ya udah deh, besoknya dia tes pack. Dia nangis garis 2 coba. Posisi suaminya udah nikah lagi. Mau cerai juga, ngajuin cerai nggak bisa kan posisi hamil. Posisinya hamil. Tahu nggak? Aduh itu, ya Allah, ternyata itu ada campur tangan Tuhan di suaminya kan. Oh iya, reaksi suaminya nih yang ditunggu-tunggu nih. Suaminya kan, masa sih gitu jawabannya. Oh ya? Masa? Mungkin kamu aja karena nggak dikira pingin dia balik kali ya. Terus si pasienku bilang ini, oh ini saya enggak kok, saya tetap setelah selesai nifas saya pengen tetap, karena saya nggak mau di Madu, sedangkan istrinya yang ini juga udah nggak mau lagi. Kalau misalnya ada istri yang pertama, ya udah nggak apa-apa, tetap bisa. Dan sekarang udah lahiran tuh, tapi pisah. Itu kisah yang sedih, yang bukan menyentuh ya, apa ya, ada unsur, setiap daerah kan punya budaya ada unsur masing-masing. Nah itu. Jadi pasienku tuh Kak, hamil, emang bener-bener hamil, dia penantian 2 tahun, hamil, emang bener-bener hamil, dikasih lihat hasil USG-nya. Satu ketika, udah lama namanya udah hamil kan rata-rata lupa ya, sama bidan pembimbingnya nih lupa nih mereka. Tiba-tiba dia nelpon tuh jam 8 malam, Bu Bidan nangis, anak saya hilang. Nah kaget dong saya, maksudnya gimana anak hilang? Terus, oh ini nih saya lagi ada di bidan wilayahnya dia. Nah, ini adalah dari wilayah timur nih, memang terkenal banget nih sama yang namanya kuyang. Ya, kuyang itu. Gitu, hati-hati pulangnya ya. Gitu. Terus habis itu bidan setempatnya itu juga ngabarin tuh Kak Yu. Ngasih tahu,
halo, oh ya saya pembimbing promilnya, saya dengan bidan Nisa, ya Kak saya bidan A. Jadi memang gini, tadi datang katanya anaknya nggak ada, pas saya cek emang detak jantungnya udah nggak ada, di Doppler nggak ada, udah nggak ada. Terus saya rekomendasiin untuk USG nih, hari ini mau saya antar, soalnya perutnya kempes. Itu posisi 8 bulan loh. 8 bulan? 8 bulan perutnya kempes, hilang kayu gitu. Dan itu fakta ada, dan yang ngalamin itu nggak cuma satu pasienku, ada 3, 4, 5 di daerah yang itu. Ternyata memang masih begitu santernya dengan hal-hal yang budaya lah ya mungkin ya, dengan adat istiadat dan lain sebagainya. Dan itu memang hilang lang waktu di USG, udah nggak ada, udah bersih, nggak ada kantungnya, udah nggak ada sama sekali. Sampai bidan kan dia rutin periksa ke bidan tersebut, itu bingung, kemarin hamil kan ya, kemarin itu kan hamil kan ya. Untungnya setiap 3 bulan sekali dia USG, jadi ada bukti dia hamil. Oh iya. Ada nggak kayak stereotip dari masyarakat gitu? Iyalah pasti, kalau ini kan terutama di daerah Bogor ya, saya kan ada di Bogor sekarang itu, daerah puncak yang mungkin jumlah dokternya itu nggak sebanyak di kota teman-teman. Jadi kalau ada bidan tuh, wah senengnya apa, kalau batuk pilek bisa nih nanya ke bidan nih kira-kira obatnya apa gitu. Padahal bidan kan sebenarnya fokusnya ke kehamilan, ke persalinan, nanti mantau teman-teman yang posyandu, ngasih imunisasi dan lain sebagainya. Cuman kalau di daerah nggak bisa kayu kita batasi segitunya, nggak bisa. Memang mau nggak mau ya kita itu harus ya menerima. Teman-teman kadang mungkin yang praktek di daerah tahu tuh suka dukanya di daerah tuh kayak gimana. Orang datang masa iya mau kita tolak sih gitu loh, istilahnya gitu. Badannya puanas banget, masa iya sih kita nggak mau ngasih tahu kalau coba pakai pereda dulu dengan paracetamol, masa kita nggak ngucap gitu loh. Meskipun kita nggak bisa ngasih resepnya ya, cuman kita bolehlah ngasih saran. Atau mungkin kalau salah maaf ya, ini kalau Bu Bidan sendiri sih paling ngasih saran, coba beli di apotek deh paracetamol atau mungkin beberapa vitamin yang memang bisa dikonsumsi ketika sakit, begitu sayang. Memang begitu. Ada juga mungkin ada beberapa teman oknum bidan yang sedia mungkin di rumah. Kalau saya pribadi enggak. Itu ya saran buat teman-teman yang lagi di wilayah-wilayah terpencil. Terpencil, pelosok. Aku mau tanya kayak mitos fakta yang pokoknya berhubungan tentang hamil-hamil gitu lah. Mitos atau fakta kalau pingin anak cowok tuh harus makan daging banyak, atau ada ngaruhnya nggak sih kayak daging banyak, protein sayur, lah ya intinya. Iya. Sebenarnya itu kalau dari beberapa artikel yang aku baca memang ada ngaruhnya, cuman nggak besar Kak. Jadi kan yang penentu, ini mohon maaf dokter SPOG yang lebih ahli ya, kalau Bu Bidan kan cuma karena baca dan dengar dari dokter SPOG juga. Jadi penentu kelamin, jenis kelamin itu memang dari SP-nya suami. Jadi bukan dari sel telur kita gitu, dari kondisi sel SP suaminya. Kan ada XX, ada XY. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyoba nih, ikhtiar, aku pengen anak cowok, aku pengen nyobain daging. Katanya ada artikel yang bisa tuh kalau mau anak cowok, ya coba aja silahkan. Kalaupun nanti jadinya cewek, berarti yang banyak di sel SP suamimu berarti ya sel cewek gitu. Kalau mau anak cewek, banyakin sayur. Ya kalau banyakin sayur nih misalnya, ternyata kok setelah makan sayur banyak kok masih anaknya cowok. Nah, berarti yang banyak ya faktor gennya itu ada di suamimu, sel SP-nya banyakin di ceweknya ternyata, cowoknya ternyata gitu. Cuman ini ada beberapa tips nih Kak. Ini faktanya. Kalau misalnya pengen punya anak cowok, katanya hubungan itu pas puncak ovulasi gitu kan ya. Itu bisa iya juga Kak, karena yang dilihat ternyata kalau JK cowok ya di sel SP suami itu, kalau misalnya cowok yang masuk dia itu lebih cepat, tapi dia itu cepat mati kalau kena cairan perempuan gitu loh Kak. Tapi gerakannya cepat. Makanya pas puncak ovu kan lagi sinyalnya kenceng-kencengnya tuh ovu ngasih sinyal. Kalau cepat ya itu berarti jadi. Cuman siapa yang bisa menentukan hari ini juga kamu ovulasi? Nggak ada yang tahu. Betul. Gitu. Kecuali lu mau mantau terus USG transi kan nggak mungkin juga gitu. Posisi berhubungan nih, itu kalau ngaruh posisi sama ngaruh. Cepat hamil atau posisi ngaruh jadi. Tapi juga posisi ini nggak bisa juga langsung serta merta semuanya nungging, nggak bisa juga ya. Kalau retro posisinya terbalik,
misalnya mulut rahimnya yang harusnya gini tapi ternyata terkelungkup gini, kan berarti harus ada diganjal atau ya, makanya itu bener kata Kak Ayu, screening awal tuh wajib. Biasa enggaknya tahu lah, oh ini posisinya mulut rahimku tuh ternyata agak nunduk ya, nggak bisa gini banget. Ya kalau gini mah posisi telentang, mau posisi apa bisa. Tapi kalau mau oke, bisa menggiring ketika sudah selesai HB, bolehlah itu posisi sujud. Nungging. Supaya apa? Menuntun ya, dituntun pelan-pelan. Kalau mau ikhtiar kayak gitu juga nggak ada salahnya. Guys, menarik banget. Jadi pengen cepat menikah, guys. Tapi promil itu Kak Ayu, oh iya, nggak harus udah nikah dulu. Benar. Sebelum juga harusnya udah mulai ngejaga. Apalagi Kak Ayu ini kan sendiri, makanya kadang nggak teratur. Nah itu kan juga nanti ngaruh. Iya, kayak harus menjaga kesehatan reproduksinya juga dari sekarang. Iya ya. Pasti. Ada kata-kata nggak Kak? Kata-kata nih. Penutup. Kata-kata penutup. Ini tentang apa? Tentang kebidaannya apa? Tentang promilnya? Boleh, terserah Kakak sih. Iya. Ini buat sobat sehat, sobat promil, sobat-sobatnya Kakak Apoteker Ayu ini ya sayangku ya. Jangan kita itu ikut pola hidup orang lain. Belum tentu si A hamil dengan itu, kalian juga bisa. Belum tentu. Kalau mau ikhtiar, silakan ikhtiarlah di jalan yang benar. Terus kalau misalnya teman-teman sedang sakit atau apapun itulah, mau KB atau apapun itu, jangan kalian berpatokan pada orang lain. Begitu. Ya. Jangan berpatokan pada orang lain. Si A kemarin flu minum itu sembuh, kenapa aku enggak ya? Yang disalahin obatnya bukan. Karena kadang Kak, kondisi kita itu tidak sama dengan kondisi yang lain. Dengan orang yang lain tuh beda, sangat berbeda. Pola hidupnya beda, pola makannya beda, yang dipikirin beda, tingkat stresnya beda. Itu ngaruh banget di badan kita. Jaga hatinya, jaga pikirannya, insya Allah sehat fisiknya. Aku mau kasih sesuatu. Aduh, ya mau launching sih, tapi labelnya baru. Oke, waduh ini produknya Kak Ayu. Iya, baru label induknya. Eye Project. Ini apa Kak? Hijab? Ini hijab. Wah keren. Tapi aku salut sama Kak Ayu sih. Keren. Salutnya apa? Berani loh dia di Jakarta. Sukses, amin. Amin ya rabbal alamin. Sukses juga buat Bu Bidan, segala yang direncanakan. Kita catch up terus, siapa tahu kita bisa. Amin. Dadah.